pembukaan, kedua sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Limbangan, ketiga sambutan pengajar praktek. Berikutnya adalah pemaparan dari CGP, lalu pemaparan dari pengajar praktek, dan terakhir ditutup dengan doa. Untuk selanjutnya, mari kita buka bersama acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Limbangan yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakasek Humas Pak Dedi Supriyatna SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat pengajar praktik pada hari ini yang hadir di sekitar kita, yang terhormat ibu-ibu pendidik SMP Negeri 1 Limbangan, juga tak lupa anak sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kepada calon guru penggerak Ibu Neni dan kawan-kawan, saya hanya bisa berpesan untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini mendapatkan nilai yang sangat berharga, khusus bagi guru penggeraknya, calon guru penggerak, maupun bagi sekolah tempat kita bekerja di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan pada kegiatan ini, dan saya akhiri dengan bacaan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktek, yaitu Bapak Dedi Kuswanda SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan ini telah memberikan kudrat dan iradatnya kepada kita sekalian, sehingga dapat berkumpul. Salah satu agenda dari Kementerian Pendidikan, pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul di SMP 1 Limbangan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Limbangan beserta peserta didik. Bu Neni ini kurang lebih 9 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk pendampingan yang kedua ini, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau berbicara visi, tentu ada hal yang ingin dicapai dalam tujuan satu sekolah jangka panjang. SMP 1 Limbangan ini visinya yang ke depan itu ingin apa? Karena pergeseran paradigmanya sudah lain. Visi itu ditekankan kepada yang berdampak pada murid sekarang terbaru. Maka muncul terwujudnya peserta didik unggul. Kita sebagai guru, stakeholder sekolah mau membentuk apa? Mereka itu mau dibentuk jadi apa? Nanti tuangkan dan sebagainya akan dipandu oleh Bu Neni sebagai CGP, kalau saya sebagai moderator. Yang nanti insya Allah profil pelajar Pancasila akan disampaikan oleh Bu Neni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Neni Nur Aini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Bapak Wakasek yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan program pendampingan individu 2 ini. Kemudian kepada Bapak pengajar praktik Bapak Dedi Kuswanda SPD MSI yang saya hormati. Kemudian kepada rekan-rekan guru yang saya hormati, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kemudian kepada anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan,
Terima kasih. Kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian susunan acara, yang pertama tujuan tadi sudah disampaikan. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir penutup. Sebelum menginjak ke acara pembahasan visi, ada ini puisi ya, yang merupakan salah satu hasil karya yang terhormat Bapak pengajar praktik Bapak Dede Kuswanda. Puisi ini berjudul Mentari di Langit Bumi Pertiwi, yang mungkin akan dibacakan oleh Ananda Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Khairul Jamulani diperkenankan untuk membacakan puisi dengan berjudul Mentari di Langit Bumi Pertiwi. Hari berlalu menyusuri kerikil tajam di setiap ujung negeri, menapaki lintas waktu yang kian menepi. Demi tunas-tunas kecil tak henti berliterasi, menguntai asa di balik sang mentari di langit bumi pertiwi. Bulan menari dalam alunan sejarah bangsa di atas cakrawala. 77 tahun menitis setiap langkah para pendiri bangsa. Takkan lelah meski tanpa upah merangkai tunas-tunas kusuma. Takkan berhenti meski tanpa lembaran-lembaran rupiah. 1000 panutan kau berikan, 1000 julukan kau serukan, 1000 pujian kau ungkapkan. Bagimu, wahai mentari negeriku, bagimu, wahai pahlawan ketunaanku. Lihatlah begitu kokoh negeri ini dengan untayan ilmumu. Lihatlah begitu megah naluri bangsa ini dengan senyuman kalammu untuk pengabdianmu. Wahai sang mentari di langit bumi pertiwi, kau torehkan prasasti indah bagi napas bangsamu. Boleh tepuk tangan juga. Selanjutnya menginjak pada acara tentang visi. Ini secara sederhana ya dapat diartikan bahwa visi itu merupakan serangkaian kata-kata yang berisi impian, harapan, doa agar bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi setiap pembacanya. Pengertian visi menurut beberapa ahli bahwa visi merupakan gambaran tentang masa depan sekolah yang kita inginkan, pandangan tentang apa yang menyebabkan keutamaan atau keunggulan sekolah, gambaran masa depan sekolah yang diinginkan di mata sekolah lain dan di masyarakat secara umum. Visi ini sangat identik sekali dengan perbaikan sekolah, maka sejogjanya visi itu selalu dievaluasi. Apakah visi yang sudah kita buat ini sudah sesuai atau belum? Tentu saja dengan perkembangan zaman ya. Nah, maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut disimpulkan bahwa untuk menetapkan visi sekolah kiranya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi terlebih dahulu diperlukan pengkajian yang mendalam. Kemudian perumusan visi yang tepat harus dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh warga sekolah dan masyarakat untuk bekerja dengan penuh semangat dan antusias. Bisa berjalannya visi tersebut, berhasil atau tidaknya, diperlukan peran pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah dituntut untuk dapat mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengkomunikasikan nilai-nilai utama yang terkandung dalam visi sekolah kepada seluruh warga sekolah, agar dapat diyakini bersama dan diwujudkan dalam segala aktivitas keseharian di sekolah, sehingga pada gilirannya dapat membentuk sebuah budaya sekolah. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit tentang visi. Untuk selanjutnya, sebagai seorang calon guru penggerak, saya mengharuskan untuk membuat visi calon guru penggerak, dan visi yang saya susun adalah mewujudkan gen Intan
Kebetulan saya di sini sebagai guru IPA, jadi dalam istilah IPA, gen itu berarti pembawa sifat yang diwariskan, yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Sedangkan kata intan, seperti yang sudah kita ketahui, intan ini salah satu batu mulia yang sangat berharga. Sehingga saya berharap dari kalimat gen intan ini, saya memiliki impian anak-anak didik yang saya didik di sekolah, saya bisa memberikan atau mewariskan sifat yang mulia kepada mereka, sehingga mereka kelak menjadi generasi-generasi yang berharga, yang selayaknya intan. Dan gen intan sendiri memiliki akronim, yaitu mewujudkan generasi intelektual dan tangguh sesuai budaya profil pelajar Pancasila. Ada 2 poin yang saya garis bawahi, yaitu intelektual dan tangguh. Jadi saya mengharapkan anak didik yang saya didik ini kelak mereka menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang berakal, yang berpikir menggunakan akal pikirannya berdasarkan keilmuan, sehingga mereka bisa menuntaskan masalah dalam situasi dan kondisi apapun. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang manusia yang merdeka itu adalah manusia yang lahir dan batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bergantung atau bersandar pada kekuatannya sendiri. Sehingga dengan mereka memiliki intelektualitas yang tinggi, mereka bisa mengandalkan akalnya dalam memecahkan berbagai permasalahan. Kemudian yang kedua, tangguh. Tangguh di sini berarti mentalnya kuat, ya, pantang menyerah, dapat beradaptasi sesuai kondisi dan keadaan zaman. Nah, itu harapan saya. Yang tentu saja generasi intelektual dan tangguh ini harus memiliki budaya. Budaya apa? Yaitu budaya profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari dimensi yang pertama, bahwa harapan saya kepada murid-murid yaitu sekalipun secerdas apapun mereka, sekuat apapun mereka, mereka tidak sampai melupakan atau takabur bahwa yang mereka miliki itu adalah anugerah, karunia, titipan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kecerdasan mereka tidak lantas mereka menjadi lupa, mereka tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian berakhlak mulia, tentu saja di sini pembentukan karakter. Dengan mereka cerdas, mereka tangguh, mereka kuat, tapi mereka tidak lantas sombong. Mereka tetap memiliki karakter, memiliki kepribadian. Sehingga dari dimensi ini diharapkan murid-murid saya nanti itu memiliki kesempurnaan dalam kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan emosionalnya. Sehingga mereka menjadi mudah-mudahan manusia yang masaki seorang Sunda. Selanjutnya, dimensi berikutnya yaitu berkebinekaan global. Diharapkan mereka bisa beradaptasi dengan keanekaragaman, bukan hanya dengan satu daerah, satu negara, tapi dengan global. Karena mereka itu sekarang sudah menjadi penduduk dunia, bukan lagi penduduk Indonesia. Kita ini menjadi warga dunia. Kemudian bergotong royong, mau berkolaborasi, bekerja sama dengan yang lain. Mandiri, mau mengembangkan kompetensi dirinya sesuai dengan kemauan sendiri, tanpa diperintah oleh orang lain. Selanjutnya bernalar kritis, itu mereka memiliki rasa ingin tahu, kehausan akan ilmu, ingin selalu belajar. Dan terakhir, kreatif. Diharapkan nanti mereka bisa menjadi generasi yang bisa menciptakan karya hasil buah pikir sendiri, bukan plagiat. Tentunya itu mungkin visi saya sebagai calon guru penggerak. Untuk mencapai visi yang saya buat, tentu harus ada perubahan yang harus saya laksanakan. Nah, prakarsa perubahan yang saya laksanakan adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam bernalar kritis. Seorang siswa, saya memandang ini sangat perlu sekali. Mereka seorang pelajar tentu harus mau belajar. Maka rasa ingin tahunya, kemudian kemauan untuk belajarnya itu harus ditingkatkan. Apa yang saya laksanakan untuk mencapai visi saya? Nah, program yang dilaksanakan selama pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya berkolaborasi. Murid-murid selalu diajak untuk bekerja sama, untuk berdiskusi
diskusi, dan akhirnya mereka melakukan kegiatan presentasi. Dari sini mereka dilatih untuk kemampuan bernalar kritisnya, kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemudian untuk mengasah mentalnya juga. Untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengedepankan keterampilan atau skill mereka, yaitu dengan praktikum, pengamatan, dan kegiatan pembuatan tugas proyek. Antaranya anak-anak dorong untuk membuat video dan kemudian diupload ke media sosial. Dan selanjutnya program sekolah yang mendukung visi saya sebagai calon guru penggerak, diantaranya adalah kegiatan literasi yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Dari literasi ini, anak-anak maka dilatih untuk bernalar kritis, ya, kemudian berimajinasi, kemudian kegiatan ekstrakurikuler baik yang wajib maupun yang pilihan, kemudian kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran, tahfiz, kemudian sholat duha, sholat berjamaah, dan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat. Ini juga membantu mengasah kemampuan mereka dalam tadi dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian kegiatan kebersihan sekolah yang dilaksanakan setiap minggu terakhir di setiap bulannya. Nah, ini juga membantu mereka untuk bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama, ya. Kemudian kegiatan kebun pagi ini bisa mengasah karakter mereka, akhlak mereka, bagaimana bisa bersopan santun dengan sesama, dengan guru. Kemudian kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, ini juga sangat mendukung mengenai tercapainya visi saya sebagai seorang guru penggerak. Dari visi yang saya buat, nah, visi sekolah kita SMP Negeri 1 Limbangan yaitu Salimba Berkarya. Penjabarannya yaitu SMP Negeri 1 Limbangan berkualitas dalam tugas, kreatif, agamis, responsif, untuk membuahkan karya nyata bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sedangkan tadi visi saya adalah mewujudkan Gen Intan, yaitu mewujudkan generasi intelektual dan tangguh sesuai dengan budaya profil pelajar Pancasila. Maka dari sini saya melihat bahwa visi yang saya buat ini sudah ada keterkaitan, yang sudah mungkin selaras dengan visi sekolah. Ketika saya membuat visi, yang saya lihat tidak jauh dari apa yang sekolah harapkan. Kita akan mulai pembahasan mengenai visi tadi. Apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid atau belum? Kita diskusikan bersama melalui beberapa kalimat rumpang dengan tema cita-cita untuk murid. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Silakan Ibu mau menyampaikan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita untuk murid itu mempunyai akhlak dan sikap-sikap menjadi pribadi yang sukses. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mimin yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain yang mau menambahkan? Saya cuma menambahkan aja ya. Saya memimpikan murid-murid yang soleh, yang soleha, kemudian berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang bertentangan, dan perubahan selalu berinovasi. Luar biasa sekali Bu Desi impiannya terhadap murid, ya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Bu Herika. Izin menambahkan, saya memimpikan murid-murid yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, kreatif, dan inovatif. Ya. Mungkin sekian. Iya, terima kasih Bu Herike. Nah, itu ya anak-anakku sekalian, inilah kenapa pada kegiatan ini harus dihadirkan siswa agar siswa bisa mendengarkan langsung dari guru-guru bahwa guru-guru kita di sekolah itu memiliki impian, memiliki cita-cita terhadap kalian. Memimpikan anak-anaknya yang soleh, yang berkarakter, yang berkepribadian, yang memiliki
kemampuan bernalar kritis, kemudian kreatif, inovatif. Nah itu ya. Jadi nanti harapan Ibu setelah kegiatan ini kalian bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain di kelas bahwa ini loh ternyata Ibu Bapak Guru bahwa yang di kelas itu bukan tanpa tujuan. Mereka sering misalnya memberikan masukan, nasihat karena mereka menginginkan murid yang seperti itu. Nah idealnya. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Saya percaya bahwa murid-murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, baik, terima kasih Bu Jesi. Untuk selanjutnya, Bu Mimin mau menambahkan? Di sini saya mau menambahkan bahwa selain itu juga menurut saya murid itu juga sebagai pusat pembelajaran. Jadi itu ya anak-anak, ternyata kalian itu adalah pusat segalanya bagi Ibu Bapak Guru. Kaulah segalanya ya. Makanya tidak salah Bapak Dirjen Pendidikan kita Bapak Irwan Syahril menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah murid, yang kedua adalah murid, yang ketiga adalah murid. Jadi murid. Pendidikan itu berusaha untuk selalu berpihak kepada murid ya, selalu ingin yang terbaik bagi kalian. Ada pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah, saya mengutamakan pendidikan karakter. Baik, terima kasih Bu Jesi. Ya, menurut saya di sekolah ini kita mengutamakan karena yang tadi disampaikan oleh Ibu sendiri bahwa siswa adalah segala-galanya gitu. Jadi ya kita sebagai itu pasti mengutamakan segala yang terbaik untuk kepentingan siswa. Iya, baik. Jadi di sekolah kita mengutamakan tentu saja mengutamakan murid. Kita bekerja, belajar, bukan belajar mendidik itu ya untuk murid, untuk kebaikan mereka, untuk masa depan mereka. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul. Nah, sekarang tugas ini yang cantik-cantik dan ganteng. Murid di sekolah kita sadar betul. Tadi impian Ibu Bapak Guru sudah disampaikan bahwa beliau-beliau menginginkan seperti ini. Nah, kalian sekolah di SMP Negeri 1 Limbangan ini apa sih yang kalian mau? Nah, silakan siapa dulu yang mau menyampaikannya? Silakan dari Dimas dulu, Dimas. Harapan saya buat SMP Negeri 1 Limbangan ini sebagai seorang murid atau seorang siswa, saya ini ingin mengembangkan potensi yang saya miliki untuk memajukan serta menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Saya juga berharap bagi teman-teman siswa semuanya untuk menjaga nama baik sekolah maupun diri sendiri, juga mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Baik, itu menurut Dimas bahwa harapannya sangat luar biasa sekali, yang ingin memajukan sekolah. Kalau terhadap sekolahnya sendiri, Dimas sekolah di sini tuh apakah proses pembelajarannya atau apanya ada keinginan tertentu, Dimas? Bagi di dalam pembelajaran saya merasa senang karena saat sedang belajar saya merasa Bapak Ibu guru yang belajar dan menuntut saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena guru itu bertujuan untuk mencerdaskan murid-murid yang berada di dalam kelas. Terima kasih. Nah, itu mungkin harapan dari siswa kita ya. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebagai murid sudah sangat puas akan pembelajaran yang Ibu dan Bapak Guru sudah berikan. Saya merasa sejauh ini Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajari saya sangat hebat. Baik, itu menurut Adivia, terima kasih ya. Jadi itu mungkin ya harapan atau keyakinan anak-anak di sekolah kita bahwa mereka menginginkan yang terbaik. Dan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa Guru di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus tergerak
bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baik, terima kasih Bu Herike. Bu Jesi silahkan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Baik, terima kasih. Mungkin ini juga ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa didiklah anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu ada dua, ibu-ibu. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana tempat anak itu tinggal, anak itu hidup. Maka itu tentu saja lingkungan akan membentuk watak mereka. Maka kita seorang pendidik harus bisa mendidik anak sesuai dengan kondisi tempat di mana anak-anak itu tinggal. Kemudian kodrat zaman, kita sebagai seorang pendidik harus mendidik sesuai dengan di mana waktu anak-anak ini hidup. Sekarang adanya di masa ini, di abad 21 yang tentu saja notabene berkaitan dengan media informasi digital, segala berkaitan dengan teknologi. Maka sebaiknya kita sebagai pendidik selalu atau menerapkan walaupun misalnya sedikit ya menerapkan teknologi. Nah itu sahabat Rasulullah juga menyampaikan, Sayyidina Ali, bahwa itu ribuan tahun yang lalu ternyata relevan ya sampai saat ini. Disampaikan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah ternyata itu di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga sama, bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Tidak bisa sekarang pendidikan kita, cara belajar kita di masa lalu ketika kita sedang sekolah diterapkan di era yang sekarang ini, karena tentu saja jauh berbeda. Anak-anak ini memiliki karakter yang sekarang, bukan karakter kita yang zaman dahulu. Setelah kita mendiskusikan dari kalimat-kalimat rumpang, ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah sesuai Ibu Bapak? Sudah sesuai. Tadi di awal saya sudah memaparkan bahwa banyak sekali program sekolah yang sangat membantu saya untuk mewujudkan visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah dari program-program itu kan tentu saja terlahir dari mana? Dari visi. Berarti visi sekolah kita ini sudah sesuai ya, selaras dengan cita-cita untuk murid. Contoh perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi kita. Nah alhamdulillah mudah-mudahan ini ada di kita semua. Yang pertama, saling menghormati dan berkolaborasi. Kemudian guru masuk sesuai jadwal dan tepat waktu. Alhamdulillah di sini guru-gurunya sangat disiplin, bertanggung jawab. Kemudian ramah kepada anak, ya. Nah, kemudian mengajar dengan menyenangkan, murid yang disiplin, sopan terhadap guru dan mentaati tata tertib. Nah, selanjutnya ini visi kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Mungkinkah ada dari visi ini yang kita di antara kita yang masih menginginkan perubahan, prakarsa perubahan apa yang belum dilaksanakan di sekolah kita? Ini di sini ada kalimat pemantiknya. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yaitu mengembangkan kreativitas pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Untuk selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Warga sekolah menyusun rencana program sekolah untuk mengembangkan keterampilan menggunakan media teknologi tadi. Jadi menyusun rencana kira-kira untuk mengembangkan prakarsa perubahan itu apa rencananya. Kemudian programnya seperti apa. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, agar prakarsa perubahan tadi dapat tercapai. Nah ini mungkin kalau pengembangan menggunakan media teknologi, maka kita memerlukan pelatihan ya, memerlukan workshop atau IHT kepada guru-guru di sekolah ini agar memiliki keterampilan menggunakan media teknologi.
Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Melaksanakan pelatihan untuk kita guru-guru mengenai pemanfaatan multimedia, yaitu penggunaan multimedia interaktif digital book, Google Sheet, dan fotonovela ya. Untuk mengembangkan prakarsa perubahan ini kita bisa menghidupkan komunitas-komunitas belajar ya. Kalau per mata pelajaran kan kita sudah ada MGMP. Nah, untuk mengembangkan penggunaan media teknologi ini, kita bisa membuat komunitas belajar yang khusus dipersiapkan untuk menggunakan media teknologi ini dan bisa dilaksanakan setiap minggunya. Nah, itu mungkin prakarsa perubahan yang diharapkan untuk mengembangkan visi sekolah kita agar bisa tercapai sesuai dengan harapan. Nah, ini ada kutipan yang menurut saya menginspirasi. Ketika saya bermimpi sendiri, mungkin itu bunga tidur biasa. Namun, ketika saya dan Anda mimpi bersama-sama dengan mimpi yang sama, itu adalah awal dari sebuah kenyataan yang perlu diwujudkan bersama-sama pula, sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas di SMP Negeri 1 Limbangan. Nah, itu saja mungkin Ibu Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kekurangan karena memang saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Bapak pengajar praktik. Untuk waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih ibu-ibu yang hadir dan termasuk siswa yang tadi memberikan tanggapan berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Pertama, mengkomparasi visi yang sudah ada. Visi itu bisa kontekstual, itu biasanya dibuat per 4 tahun. Kalau misi dibuatnya hari ini, visi dibuat untuk masa depan, tetapi misi dibuat untuk masa sekarang. Jadi visi ingin 4 tahun yang akan datang itu siswa menjadi apa? Karena visi biasanya menggunakan awal kata terwujudnya, artinya hasil. Kalau misi bisa mewujudkan agar terwujudnya, kan gitu. Jadi misi biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan awalan mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berkarakter. Jadi nanti pembuatan visi meningkatkan. Lihat ke visi. Kalau tadi visinya apa, kolaboratif dan sebagainya, meningkatkan unggul atau menumbuhkan, mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan wawasan global. Wawasan global itu hubungannya apa di programnya? Di antaranya adalah program literasi. Kalau tadi iman dan takwa religius, programnya misalkan doa bersama, pengajian bareng, mengikuti atau menyelenggarakan hari besar Islam. Nah, jadi visi, misi, dan program harus nyambung. Itu saja yang bisa disampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih atas kesediaan. Silakan saja sharing dengan Ibu Neni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke acara terakhir, yaitu tutup. Kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya dan diskusinya yang sangat luar biasa ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum